Bagaimana kita melayani melalui doa? Dan mengapa pelayanan melalui doa itu penting? Saya akan mengulang di ayat 1. Akhirnya saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan dapat tersebar dengan cepat dan dimuliakan seperti yang terjadi di antara. Ayat pertama, Bapak Ibu, doa itu dilakukan untuk kemajuan Injil. Paulus berkata, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan dapat tersebar dengan cepat dan dimuliakan. Jadi yang pertama yang kita harus pahami bahwa doa jemaat itu adalah bagian dari pelayanan misi. Bagaimana Injil diberitakan, bagaimana firman Tuhan ini tersebar dengan cepat. Bapak Ibu, kata yang dipakai di sana, kata tersebar dalam bahasa aslinya itu berarti berlari. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi kalau diterjemahkan secara rupiah itu, firman itu berlari menembus. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita berdoa untuk pelayanan kita melakukan pelayanan melalui doa, firman Tuhan itu seperti berlari begitu cepat dan dia sampai ke tujuannya untuk menembus setiap hati orang yang mendengar. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika firman itu bisa menembus hati orang-orang yang mendengarnya, hasilnya adalah nama Tuhan dimuliakan. Oleh karena itu kita semua bisa melayani dengan doa. Doa di dalam jemaat adalah pelayanan misi. Mungkin kita tidak bisa pergi ke ladang misi. Ya, seringkali kita dengar orang menjadi misionari baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, itu kan mereka dipanggil untuk pergi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak bisa pergi, dia bisa berdoa untuk pelayanan misi. Kita berdoa untuk suku-suku yang terabaikan. Kita berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, para misionaris yang melayani baik di dalam maupun di luar negeri. Dan itu adalah sebuah pelayanan. Karena tidak semua kita bisa pergi. Oleh karena itu kita semua bisa berdoa agar firman Tuhan ini tersebar atau berlari menembus hati setiap orang yang mendengar. Dan ini pekerjaan ini tidak bisa ditunda. Kita tidak bisa diam atau tidak melakukan apa-apa. Tapi doa itu adalah bagian dari sebuah banyak para lansia tidak tahu bagaimana dia akan menggunakan waktu. Tetapi doa mungkin menjadi salah satu hal yang bisa dilakukan dengan misi. Saya tidak punya aktivitas yang banyak seperti pada waktu saya masih muda, tetapi dengan berdoa itu akan mengobarkan semangat pemerintah Injil melalui gereja. Jadi doa
itu akan memajukan pekerjaan Injil TV. Yang kedua, Bapak Ibu, doa itu untuk perlindungan bagi orang-orang yang melayani. Siapa yang melayani? Doa khusus untuk hamba Tuhan. Para pendeta, hamba Tuhan selalu berdoakan jemaat. Sekarang pertanyaannya, jemaat mendoakan hamba Tuhan juga? Apakah itu juga menjadi pokok doa utama? Ya, saya tentunya Bapak Ibu mendoakan kami. Didoakan supaya apa? Supaya sehat, supaya murah rezeki. Rezekinya dari mana? Tapi terutama itu adalah doakan supaya ada perlindungan. Paulus sadar ada banyak orang jahat yang menentang ini atau menolak ini. Karena itu ia meminta doa agar diluputkan dari mereka. Hamba Tuhan banyak menghadapi lawan dan tantangan. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, hamba Tuhan lawannya itu bukan hanya melawan roh-roh di udara, penguasa-penguasa, atau orang yang beda keyakinan. Tapi sekarang ini lagi marah hamba Tuhan bertengkar sama hamba Tuhan. Ini itu harus didoakan. Jangan sampai sesama hamba Tuhan berselisih. Berbeda pendapat itu bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau sampai berselisih, apalagi bertengkar, bermusuhan, nah itu yang perlu didoakan. Jadi tantangan bisa dari luar, bisa dari dalam. Nah, oleh karena itu doa jemaat ini adalah pelayanan perlindungan. Kenapa? Hamba Tuhan ini tidak kebal terhadap serangan, bukan malaikat. Hamba Tuhan masih manusia. Kalau dengar suara yang tidak menyenangkan, ya masih bisa sakit hati. Jangan terus ngomong hamba Tuhan kok itu. Dan memangnya kita mau hamba Tuhan yang seperti apa? Nah, kita sendiri sebagai orang percaya, kita hamba Tuhan atau bukan? Kalau kita bukan hamba Tuhan, berarti hambanya. Jadi secara iman sebenarnya setiap kita ini adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi secara pelayanan ada pelayan-pelayan yang dipanggil secara khusus, yaitu para rohaniwan, dipanggil secara penuh. Dan itu bukan seorang yang sempurna. Ya. Oleh karena itu perlu didoakan. Doa jemaat itu semacam amen, perisai yang melindungi orang. Kami percaya selama hampir 23 atau 24 tahun kami bupati, kami dijaga, dilindungi oleh karena
menarik selain Tuhan. Karena tanpa doa kita sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Yang berikutnya apa itu? Doa itu dilakukan berlandaskan pada kesetiaan Allah. Ayat 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia yang menguatkan hatimu dan akan melindungi kamu terhadap yang jahat. Manusia itu rentan dengan yang namanya apa? Kegagalan. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan akan menguatkan dan melindungi dari yang jahat. Karena itu doa kita harus berakar pada Allah yang setia. Doa bukan soal kekuatan kita. Seringkali orang salah paham dengan doa ya. Ketika saya berdoa saya menjadi kuat gitu ya. Ketika saya berdoa saya menjadi lebih tenang gitu ya. Bukan soal itu. Bukan soal kita, tetapi soal Tuhan kita yang setia. Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Bahkan apa yang kita tahu, kita tidak tahu, Tuhan itu tahu. Apa yang kita tidak sentuh, Tuhan itu sentuh. Tuhan hanya mau kita ini percaya. Dan percaya kita itu nampak di dalam doa kita. Karena banyak orang ketika setelah berdoa amin, imannya tiba-tiba sudah nggak ada lagi. Apalagi kalau ada telepon masuk menanyakan kapan harus dibayar. Ini sudah jatuh tempo dan banyak sekali masalah-masalah. Ini sudah tanggal 10 waktunya bayar urusannya biasanya tanggal 10 anak sekolah gitu ya. Ini sudah tanggal 20 urusannya dengan listrik. Nah untungnya sekarang sudah ada token ya. Kita nggak dikejar-kejar tanggal 20. Kalau nggak beli token ya sudah mati sendiri di situ. Urusan PDAM. Bahkan banyak urusan kita. Kita berdoa Tuhan tolong, ini sudah deadline Tuhan, ya. Sudah jatuh tempo Tuhan, ini sudah waktunya Tuhan. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Oleh karena itu orang yang rajin berdoa biasanya lututnya lebih padat. Kalau lututnya tipis, kayaknya jarang berdoa, karena doanya sambil berbaring. Jadi untuk duduk saja sudah rasanya berat ini, apalagi berlutut. Berlutut aku harus menghadap. Ya karena sama seperti saya, karena tidak dilatih dari muda gitu ya. Kita terbiasa berdoa duduk, bahkan kita berdoa berdiri aja rasanya sudah ini berdoa ini tak barbar, tak peduli biar orang lain berdiri, aku duduk aja. Karena itu soal kita, makanya kita ini tidak bisa menikmati doa. Doa itu bukan soal kita, tapi doa ini bicara tentang Allah kita yang setia. Bagaimana kita mengandalkan Allah yang setia, bukan mengandalkan kekuatan kita.
Bukankah di dalam kitab Yeremia jelas dikatakan orang yang mengandalkan kekuatannya tersendiri itu dia dikatakan apa? Terkutuklah. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan. Selanjutnya di ayat 4. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Kamu lakukan dan artinya doa ini meneguhkan ketaatan. Dengan kita berdoa, itu menunjukkan kita ini orang yang taat. Paulus percaya bahwa jemaat Tesalonika akan tetap melakukan apa yang diajarkan. Namun dia tetap minta dukungan doa menopang ketaatan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup di dalam ketaatan, berdoalah. Paulus saja seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, dia tetap minta didoakan supaya dia sudah taat, supaya dia tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa kita ini harus saling mendoakan. Banyak ayat di Alkitab itu dimulai dengan kata saling. Artinya apa? Itu mengajarkan supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan di dalam doanya dikatakan kita harus saling mendoakan. Kemarin kami ngobrol dengan seseorang, apa bedanya membutuhkan dan merepotkan. Bapak Ibu pernah pikirkan itu? Bedanya membutuhkan dan merepotkan atau sama saja? Ternyata membutuhkan dan merepotkan itu beda. Tapi kadang kita salah menggunakan kata ini. Saya nggak mau merepotkan. Maksudnya apa? Pak Gri sibuk apa? Saya katakan Bapak Ibu, kalau orang itu membutuhkan, berarti ada hal yang dia tidak bisa lakukan. Dia butuh orang lain menolong dia melakukan. Itu namanya membutuhkan. Jadi saya nggak bisa perbaiki AC. Saya harus cari orang yang tahu soal AC untuk memperbaiki AC. Kalau saya nekat memperbaikinya sendiri, bukannya malah jadi baik, malah jadi rusak. Ya, jadi saya tidak bisa melakukan, tapi ada orang lain yang bisa melakukan. Itu namanya membutuhkan. Dan sepanjang hidup kita, kita juga akan terus membutuhkan pertolongan orang lain. Karena ada banyak hal kita tidak bisa melakukannya sendiri. Lalu bagaimana dengan merepotkan? Kalau merepotkan ini beda lagi. Kalau membutuhkan tadi, ada yang saya tidak bisa lakukan, tapi ada orang lain yang bisa melakukan dan menolong saya. Tapi kalau merepotkan, ada hal yang saya bisa lakukan, tapi saya suruh orang lain mengerjakannya. Itu namanya merepotkan. Nah, contohnya Bapak Ibu saya sendiri, hal-hal apa saja yang sebenarnya Bapak Ibu bisa lakukan, tapi Bapak Ibu selalu minta orang lain mengerjakan. Itu namanya merepotkan.
Tapi ada orang yang bertahan, sebenarnya dia butuh pertolongan orang lain, tapi dia takut merepotkan. Nah itu salah di dalam berpikir. Oleh karena itu, ketika kita firman Tuhan katakan kita harus saling mendoakan, berarti ada hal-hal kita membutuhkan doa saudara seiman kita. Jadi makanya kalau ada pertanyaan mau didoakan apa? Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau didoakan apa selalu bingung gitu. Doa apa ya? Kayaknya hidup ini tidak ada masalah ya, jadi nggak perlu didoakan ya. Ada orang yang dia lebih senang mendoakan daripada didoakan. Bapak Ibu, kalau saya pribadi, saya lebih senang didoakan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya mau didoakan apa? Kira-kira jawabannya apa? Jawaban klasiknya Kesehatan. Sebenarnya sedang sakit. Kita selalu minta sesuatu yang jauh ke depan gitu ya. Ya. Doakan kesehatan. Maksudnya apa? Supaya saya nggak sakit-sakit gitu loh. Tapi dijamin kita nggak sakit. Bapak Ibu kadang-kadang kita ini terlalu menjaga privasi kita gitu. Padahal itu adalah pergumulan yang kita nggak bisa tanggung sendiri gitu. Kita butuh dukungan orang-orang di sekitar kita. Karena jangan sampai kita mendapat nasihat yang salah. Minggu lalu saya ngomong tentang sekolah asuh. Jadi dikatakan hampir semua orang tua zaman sekarang ini tidak berdaya. Gara-gara Android, gadget, ya. Boleh dikatakan banyak anak ini sekarang bukan sesuatu yang biasa, sudah masuk di dalam adiksi. Adiksi itu sudah kecanduan. Jadi kalau sehari itu tidak pegang HP, jangankan sehari, 1 menit tidak pegang HP itu katanya sudah kehilangan gairah hidup. Nah, yang disalahkan sekolah gitu ya. Sekolah sekarang udah pakai HP. Kalau nggak itu merembet ke sekolah minggu. Guru sekolah minggu sudah pakai HP. Nah, merembet lagi ke ibadah umum. Terus sekarang yang dibuka juga HP. Ya memang sekarang zamannya zaman digital loh, kita nggak bisa menghindar. Tetapi saya mau katakan baik, itu sebenarnya persoalan yang serius. Anak-anak kita sedang diasuh oleh dunia ini. Jangan sampai kita tidak berdaya. Sebenarnya main HP di rame-rame ya. Bapak Ibu, kalau kata-kata saya ini terdengar rasa tidak enak, saya minta maaf. Tapi itu saya kenyataan, karena itu pergumulan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita cari solusinya. Beberapa hari yang lalu saya itu ngomong sama Bu Dwi, iya caranya ya, supaya anak-anak itu enggak selalu berhubungan terus dengan HP. Lah iya caranya. Ya mungkin kita perlu ngomong-ngomong gitu ya. Kalau ngomong-ngomong nggak ketemu solusi, ya
tapi kita berdoa bersama-sama gitu. Mungkin bukan tangan kita, bukan cara kita yang cocok untuk menangani ini, tapi ada tangan Tuhan yang bisa. Karena dunia kita yang dulu nggak terlalu banyak HP aja kita jadinya seperti ini ya. Jadinya orang seperti sekarang ini ya. Apalagi anak-anak kita, cucu kita yang sudah sangat dekat, bahkan tidak bisa lepas dari HP. Kita bayangkan 10-20 tahun ke depan jadinya kayak apa. Mungkin kita tidak melihat mereka lagi, tapi tentunya kita ingin yang terbaik yang mereka jalani. Saya mengatakan kepada anak-anak, kalian ditegur soal HP, jangan nesu-nesu, jangan marah-marah. Ingat firman Tuhan, Bapak yang paling jahat di dunia ini. Ya, firman Tuhan itu katakan, Bapak yang paling jahat di dunia ini tidak akan berikan batu kepada anaknya kalau anaknya minta roti. Amin. Bapak yang paling jahat, dia berbuat jahat, dia ngerampok, bahkan bisa bunuh orang, tapi dia tidak akan melakukan yang jahat untuk anaknya sendiri. Dia tidak kasih ular kepada anaknya ketika anaknya itu minta ikan. Artinya semua orang tua di dunia ini ingin anaknya yang terbaik. Jadi kalau orang tua tegur anak, itu bukan untuk mencelakai anak, tapi harus diterima dengan terbuka. Jadi hari ini kita perlu saling mendoakan, dan untuk bisa saling mendoakan kita perlu keterbukaan satu dengan yang lain. Dan tentunya kita bisa tahu saya bisa terbuka sama siapa, nggak sembarang orang gitu ya. Tidak perlu diumumkan di sini, hari ini saya buka perkumpulan ini, tolong didoakan. Ya kalau kita lewat didengar orang kayak dia, monggo saja. Tapi kalau sekiranya kita nggak mau, ya, cari orang yang bisa mendengar kita dan bisa menyimpan semua perkumpulan. Artinya apa? Kita tetap butuh ada orang yang mendengar kita. Yang terakhir, yang 5, mari kita baca sama-sama. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati kita, hatimu kepada kasih Allah dan kepada kesabaran. Nah yang kelima ini Bapak Ibu, berbeda dengan yang keempat. Doa bukan hanya untuk para pemimpin, tetapi doa juga untuk sesama jemaat. Makanya kita saling mendoakan agar kita semua tetap taat pada firman Tuhan. Nah, puncak doa Rasul Paulus adalah agar hati jemaat diarahkan kepada kasih Allah dan ketaatan Kristus. Ya, doa bukan hanya soal keadaan yang di luar, Bapak Ibu ya. Doa itu bisa mengubah hati. Ya. Jadi seluruh persoalan manusia di dunia ini itu justru muncul dari yang tidak kelihatan, yaitu apa? Apa yang di dalam hati, yang tidak pernah diungkapkan, yang tidak bisa dilihat, bahkan nyaris tidak terdengar. Tetapi doa itu bisa mengubah hati yang keras, bisa mengubah hati yang bebal. Karena Tuhan yang mengarahkan hati. Di dalam Filipi 1 dikatakan apa? Kami sejahtera Allah yang memerintah di dalam hati. Jadi siapa yang ada di dalam hati kita? Itulah yang mengontrol
suasana hati kita. Jadi doa bukan hanya soal keadaan luar, tetapi juga masalah perubahan hati, yaitu menjadi serupa Kristus. Itu harus menjadi pusat hidup kita. Yang pertama, kasih Allah. Tidak ada yang lebih besar dari kasih Allah. Kasih yang memberi. Dia tidak menuntut, tapi dia memberikan. Ya, tadi pagi saya membaca renungan hari ini. Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu mengundang orang, jangan orang-orang yang nanti akan mengundang kamu kembali. Jadi itu kan melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Oke, Tuhan katakan apa? Panggil pengemis, orang jalanan, yang kemungkinannya kecil mereka akan undang kita. Bukan berarti Tuhan melarang kita mengundang orang-orang yang kita kenal. Kalau kita mau buat aksi sosial Bapak Ibu, nanti menjelang Natal ini ya, saya buat berpikir orang-orang yang tidak kita kenal, yang tidak mungkin membalas apa yang kita lakukan. Dan mungkin nanti jadi pemikiran panitia. Kita selalu berhubungan dengan orang-orang yang kita kenal. Bahkan kita pergi ke panti asuhan, kita pergi ke panti jompo, orang-orang yang baiknya kita kenal, orang-orang yang mengurus panti itu. Jadi sudah sekali-sekali kita pergi ke pasar, gitu ya, di jalan-jalan, kita tidak kenal orang, di pangkalan-pangkalan ojek, kita tidak tahu siapa orang itu. Kadang-kadang saya mikir juga ya, waktu hari bulan Ramadan kita sibuk ngasih-ngasih orang ya. Kenapa harus tunggu di bulan seperti itu? Bukankah momen Paskah, momen Natal itu menjadi hal yang bisa kita lakukan? Mungkin Natal kita hanya ibadah biasa, sederhana, tapi kita bisa melakukan kumpulkan dana yang besar untuk kita berbagi dengan sesama, dan itu mungkin lebih bisa dirasakan. Maka kalau acaranya gede, itu capeknya juga luar biasa, pangannya juga luar biasa, panitia bingung cari dana, sampai nggak bisa tidur, stres. Tapi kalau kita Natal sekarang kita usah undang, kita ucapan syukur aja sederhana seperti tiap hari Minggu bersama kasih gitu. Tapi kita bisa buat aksi Natal yang jauh lebih besar. Dan saya percaya kalau jemaat ini mau mengumpulkan dana untuk aksi seperti itu mampu. Kemarin anggaran Natal berapa hari ini masih ya? Yang jelas pasti lebih dari 20 juta. Coba kalau 20 juta itu kita ambil sebagian besar untuk aksi Natal. Bukankah ini yang Tuhan mau? Kasih Tuhan itu kasih yang besar. Makanya kita meneladani. Kita harus memberikan kasih. Dan kita tidak mengharapkan pujian, tetapi kita memang benar-benar melihat orang-orang ini membutuhkan. Menurut saya itu harus didoakan supaya kita punya hati itu. Hati kita diarahkan kepada kasih Allah. Dan ketabahan Kristus, apa sih ketabahan Kristus? Dia menerima salib itu, bahkan menerima kerugian itu.
kerugiannya begitu besar. Tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi doa Bapak Ibu adalah sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu masih ingat minggu lalu ada seorang misionaris Cina namanya Hudson Taylor. Dalam satu perjalanan dia ke Cina, kapalnya itu hampir karam. Karena apa? Ya kapal waktu itu kan tidak pakai mesin, ya pakai layar ya. Saya cari gambarnya yang tenang, nggak ada ya. Ada yang sebenarnya ini gambarnya salah. Harusnya gambarnya ombaknya nggak besar ya. Karena apa? Nggak ada angin Bapak Ibu. Yang jadi masalah apa? Akhirnya arus laut itu menyeret mereka ke pantai di satu pulau yang dihuni oleh orang-orang kanibal. Kanibal ya. Manusia makan manusia. Sekarang dipelesetkan ya, manusia memakan sesamanya. Jika masih tidak punya uang, makan apa gitu ya. Ketika uangnya tambah banyak, makan gimana kita ya? Kalau uangnya berlebihan, siapa yang kita makan hari ini? Nah, tapi maksudnya ini bukan itu. Benar-benar manusia makan daging manusia. Nah, orang di kapal itu ketakutan. Bahkan kapten kapal berkata tidak ada yang bisa kita lakukan. Kemudian Hudson Taylor menjawab, masih ada. Kalau kita tidak bisa melakukan yang lain, mari kita berdoa. Kenapa hasilnya Bapak Ibu? Ketika dia berlutut memohon pertolongan Tuhan, tidak lama kemudian angin bertiup dan layar kapal itu mengembang dan kapal itu akhirnya bisa berlayar kembali. Taylor kemudian berkata, pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan dukungan Allah. Kalau tidak katakan, pekerjaan Allah yang dilakukan dengan cara Allah tidak akan pernah kekurangan dukungan Allah. Kapal itu hampir tenggelam. Dia berdoa, angin bertiup dan mereka selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu, doa itu bukan pilihan terakhir, tapi justru itu adalah pelayanan utama. Maka utamakan doa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita renungkan. Doa adalah melayani misi. Doa melindungi hamba Tuhan. Doa menopang ketaatan semangat. Doa mengubah hati sesuai Kristus. Sementara dia mengatakan dalam satu wordnya, dia katakan apa? Kita baca sama-sama. Ketika kita bekerja, kita yang bekerja. Ketika kita berdoa, pilih yang mana? Kita kerja. Ya kita yang kerja. Tapi ketika kita berdoa, mari kita belajar dari Paulus. Maka dari tokoh-tokoh iman seperti Hudson Taylor, doa adalah pelayanan. Mungkin tangan kita terbatas, kaki kita terbatas, tetapi doa kita tidak terbatas. Karena doa menggerakkan tangan Allah yang Maha Kuasa. Mari kita melayani melalui doa agar firman Tuhan berlari, tersebar, hamba-hamba Tuhan dilindungi, jemaat diteguhkan, dan nanti kita diarahkan pada kasih Allah serta kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang setia,
Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa doa bukanlah hal yang kecil, tetapi satu pelayanan yang besar. Kasihanilah kami untuk setia untuk berdoa, supaya firman-Mu tersebar dan dimuliakan di tengah dunia ini. Kami berdoa bagi para hamba-Mu, gembala sidang, para misionaris, guru Injil, dan semua pelayan Tuhan. Lindungi mereka dari orang-orang jahat dan dari kuasa si jahat. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Kuatkan kami supaya tetap taat melakukan firman, sekalipun ada tantangan dan godaan. Dan arahkanlah hati kami kepada kasih-Mu yang besar, serta kepada ketabahan Kristus, supaya kami hidup dalam kasih, kesabaran, pengharapan, sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.